Pemirsa, terima kasih masih bersama iNews Sore. Teka-teki Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sakit dibantah langsung Sekjen PDI Perjuangan dengan muncul Megawati yang memimpin pertemuan virtual para kader PDIP. Kemunculan ini pun sekaligus menepis isu dirinya masuk ruang ICU sebuah rumah sakit. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan terima kasih atas perhatiannya dan doanya. Pemirsa, korban dan terduga pelaku pelecehan di kantor KPI dikabarkan telah bertemu untuk membahas perdamaian. Namun KPI meminta kasus itu diselesaikan melalui jalur hukum. Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap seorang pegawai KPI masih terus bergulir. Nama dari terduga pelaku. Yang kedua, klien kami tidak akan pernah mundur walaupun para terlapor mengancam mau melaporkan balik. Yang ketiga adalah karena kami percaya bahwa kami benar dan Polri secara objektif dan profesional guna untuk menjalani dan pemeriksaan dan mengedepankan keadilan terhadap klien kami. Namun Komisioner KPI meminta kasus ini diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam hal ini KPI telah memanggil sejumlah terduga pelaku yang disebutkan dalam surat terbuka yang dibuat oleh korban. Selain itu, KPI juga mendampingi korban untuk melapor ke polisi. Saya telah mendampingi MSA untuk menyampaikan laporan ke polisi dan kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Pusat. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saudara MSA, dengan dugaan pidana pasal 289 dan atau 281 KUHP junto 335, yaitu perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. Sebelumnya seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan sekantor. Dugaan perundungan dan pelecehan seksual telah terjadi sejak tahun 2012. Korban pun mengaku telah melapor ke atasannya namun malah dipindahkan divisi. Setelah informasinya tersebar, Polres Jakarta Pusat turun tangan menyelidiki kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo hari ini meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar sekolah luar biasa di Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan pentingnya vaksinasi karena virus COVID-19 tidak akan hilang. Dalam peninjauan vaksinasi di SLB Negeri 1 Yogyakarta, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lebih dari 300 pelajar di SLB Negeri 1 Yogyakarta mengikuti vaksinasi. Kepada para pelajar, Presiden mengingatkan pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 karena virus ini tidak akan hilang menuju transisi pandemi ke endemi. Vaksinasi bagi pelajar ini juga merupakan bagian dari upaya perluasan vaksinasi yang kita lakukan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, terutama varian Delta. Karena kita tahu bahwa COVID ini tidak mungkin akan hilang dan oleh sebab itu kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan COVID. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 5.376 kasus baru di Indonesia.
Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat sudah 4.158.731 kasus terkonfirmasi dan 3.901.766 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini 315 orang, sehingga total saat ini mencapai 138.431 orang. Pemirsa, pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 Jakarta, Polda Metro Jaya akan memberlakukan Crowd Free Night setiap akhir pekan untuk meredam mobilitas warga. Aturan Crowd Free Night atau malam bebas keramaian akan diberlakukan di Jakarta setiap akhir pekan atau hari libur. Aturan ini diberlakukan bersamaan dengan keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM hingga tanggal 13 September 2021 mendatang. Terdapat 4 titik jalan di Jakarta yang akan diberlakukan Crowd Free Night, yaitu Jalan Sudirman Tamrin, Jalan Kemang Raya, Jalan Asia Afrika, dan kawasan SCBD. Crowd Free Night diterapkan mulai pukul 12 malam hingga pukul 4 pagi. 2 jam sebelumnya, polisi akan terlebih dahulu melakukan filterisasi kendaraan. Komunitas geng motor dan kendaraan knalpot bising yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilarang melintas. Hanya tamu hotel, kendaraan darurat, dan penghuni kawasan yang boleh melewati 4 titik ruas jalan. Khususnya pada saat malam weekend dan malam libur. Jadi 4 lokasi. SCBD, Sudirman Tamrin, Kemang, dan Jalan Asia Afrika. Geng motor yang menggunakan knalpot bising atau yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu akan kita larang. Nah, jam 24 sampai dengan pukul 04.00 itu akan kita filterisasi penuh, filterisasi ketat. Ya, yang kita perbolehkan melintas hanyalah darurat, tamu hotel, dan orang yang bertempat tinggal atau penghuni yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan aturan bagi warga DKI Jakarta yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist dan dilarang pergi ke tempat umum lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, antrean kendaraan terjadi menjelang pintu keluar Tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Kemacetan diakibatkan adanya pemeriksaan plat nomor ganjil genap bagi kendaraan yang akan masuk ke kota Bandung. Kemacetan panjang tampak di Tol Padalenyi menjelang pintu keluar Tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi. Petugas gabungan memeriksa plat nomor kendaraan yang akan memasuki kota Bandung dalam pemberlakuan kebijakan ganjil genap. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat diputar balik petugas. Kebijakan ganjil genap ini diberlakukan untuk membatasi mobilitas warga dari luar kota Bandung, terutama yang mengarah ke tempat wisata saat PPKM level 3. PT MNC Vision Network Tbk telah mencapai kesepakatan dengan PT Teknologi Migo Indonesia menginvestasikan 40 juta US dollar untuk saham minoritas. Investasi ini untuk mempercepat perluasan jangkauan Migo mencapai 100 juta masyarakat Indonesia di seluruh Pulau Jawa pada akhir tahun 2022. Melalui Migo, MVN akan mampu mempercepat digitalisasi pemirsa free-to-air terutama di luar kota-kota besar yang memiliki isu dengan konektivitas dan biaya data. Migo is a very interesting platform. It's an offline distribution platform for digital product, which offer services which is cheaper, faster, and clearer. And you know, in Indonesia, digital product, if it's used online, is very expensive. The average viewing time of Indonesian people on TV is more than 5 hours. Just imagine if they have to watch through this smartphone, how much they have to spend every month. And I have a very strong belief Migo will do very, very well. So today, I am super delighted to announce the expansion of our existing strategic partnership into a true equity partnership.
Pak Hari and his team are the perfect partner for us. We have a shared vision at all levels of the leadership to accelerate the digitization of every Indonesian. Investasi dan aliansi strategis tersebut merupakan peluang transformatif bagi Migo Indonesia dan MVN. Migo Indonesia kini memiliki dana dan sumber daya untuk memperluas skala jangkauannya ke 10.000 lokasi di seluruh Pulau Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Bukan begitu, Davi? Ya, betul sekali, Syafa. Pemirsa, gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Davi Pratama. Dan saya Syafa Ati Suryo. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.